Tari Jawa Gambyong. Betul ya? Betul. Tari Banyuwangi. Apa? Gandrung. Tari Jawa, tari Madura. Tanduk Majeng ya. Ya, tari daerah. Ya. Atau nama-nama lagu daerah. Ayo lagu dari Aceh, lagu apa? Ampar-ampar pisang. Nah, dari Aceh. Saman itu Mbak. Dari Saman itu. Kalau lagunya Lagu Aceh, salah satunya contohnya Bungong. Bunga Jimpo. Bukan. Bungong Cempak. Iya, Cempaka kan Jimpo. Bungong Cempak. Ya? Bungong Cempak. Kalau lagu Tanduk Majeng dari mana? Kalau ilir apa ilir? Nah, ilir dari mana? Oke, dari mana? Dari Jawa ya. Kalau lagu Si Patokaan dari Sulawesi, Pak. Belajar lagi ya, saya juga belajar lagi nanti. Nah, misalnya Bapak Ibu hari ini ngajari itu kesenian daerah ya, tari sama lagu. Pertanyaannya sampai prediksi saja. Kira-kira anak-anak waktu diajar di kelas bisa apa enggak setelah diajar begitu? Prediksi. Jangan tadi ngajari lagu-lagu daerah, banyak jawab anak-anak. Banyak yang bisa atau sudah bisa apa belum anak-anak? Belum, karena belum proses Pak. Sudah diajari ini? Oh, ya bisa Pak. Bisa. Kira-kira keluar belajar satu langkah dari kelas setelah berapa jam masih ingat atau lupa? Lupa. Harus ulang kembali Pak. Besok diulangi lagi kan begitu ya. Berarti kalau begitu orang belajar itu memorinya menetap atau tidak menetap? Tidak menetap. Ayo digabung sekarang. Suatu proses pengalaman yang relatif menetap. Nah, relatifnya kan bisa iya, bisa tidak ya. Itu pengertiannya. Oke. Terus berikutnya, kalau anak-anak diajari rumah adat, diajari pakaian adat, diajari tarian adat, berarti yang bisa apanya nanti? Apa keterampilannya, apa pengetahuannya, apa sikapnya? Pengetahuan. Yang berubah apanya? Anak-anak tadi kan nggak tahu pakaian adat, diajari pakaian adat, berarti yang nambah apanya sekarang? Pengetahuannya. Kalau tadi anak-anak belum tahu siklus hujan, diajari siklus hujan, berarti yang berubah apanya? Pengetahuannya. Kalau begini, seperti Pak Jaka, anak-anak belum tahu main voli, diajari main voli, bisa sekarang, berarti yang berubah apa? Keterampilan. Kalau anak-anak biasanya kalau lewat di depan orang tua lari-lari, sekarang tidak lari-lari lagi, ngendep. Berarti yang berubah apanya? Sikapnya. Berarti kita ngajari anak itu mau merubah anak apa enggak? Mau merubah. Yang dirubah apanya? Sikap. Pengetahuan. Ayo, tingkat keterampilan pengetahuan ini dinamakan dengan tingkah laku. Berarti kita mau merubah tingkah laku. Ayo digabung lagi. Suatu proses perubahan tingkah laku melalui apa tadi? Pengalaman. Ya hasilnya relatif menetap. Tingkah. Eleng-eleng gitu ya. Jadi Bu Ais, Bu Dina, ya. Bu Dina apa Bu Dina? Oh Mika. Jadi
kalau ngajar itu pada dasarnya kita mau merubah apa? Pengetahuan. Berubah apa? Keterampilan. Berubah apa? Sikap. Yang dikenal dengan PSK. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Harus punya sikap, keterampilan. PSK. Jauh. Ada yang mengatakan pedagang sate keliling, ada yang mengatakan pengetahuan, apa tadi, sikap sama ini teori dasarnya seperti itu. Berarti anak-anak kalau tidak punya PSK, berarti panjenengan belum bisa merubah apa istilahnya tadi Bu Ayes bilang tingkah laku. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Termasuk saya juga begitu sekarang. Mau merubah apa sekarang tadi? Atau menambah apa ke Bapak Ibu? Pengetahuan, keterampilannya dalam mengajar begitu. Termasuk sikapnya dalam menghadapi kurikulum. Kalau kemarin sikapnya emoh, sekarang tambah emoh. Kalau dulu menggah-menggeh, sekarang tambah menggah, gitu ya. Tuh. Nah, kalau pembelajarannya, nah seperti sekarang ini pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan murid, antara murid dengan murid. Jadi kalau ngajar di kelas itu, jangan hanya gurunya aja yang nyerocos. Muridnya suruh dengarkan tok, jangan. Ya, bosan. Ini tadi dalam rangka meletak bosan, makanya saya tanya jawab. Interaksi, ya. Interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar, guru siswa saling bertukar informasi. Ini Bu ya, agar terjadi perubahan. Apa itu tulisannya? Tingkah laku. Tingkah lakunya berupa apa tadi? Pengetahuan. Kalau pengetahuan bahasa Maduranya knowledge. Sikap bahasa Maduranya afektif. Keterampilan bahasa Maduranya psikomotor. Begitu Pak Burhan ya. Jadi Pak Burhan ngajar itu tujuannya anak-anak supaya pengetahuannya semakin meningkat, keterampilannya semakin meningkat, sikapnya juga semakin meningkat. Gitu. Waduh, Bapak Ibu ngajar kalau tidak ada perubahan apa tadi? PSK itu ya. Berarti sama juga kok. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Jaka, namanya orang belajar proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti dari tidak sopan, dari tidak bisa. Pak Misjo ngajar lain. Baca dia. Alif ba. Jedot. Begitu ya. Kalau guru langgaran nambah ya Pak Misjo ya. Kalau sekarang termasuk anak-anak di kelas, kalau baca nggak bisa ya cepet tas. Kalau sekarang enggak, bahaya kalau sekarang. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor kok sedikit-sedikit. Ini ya perubahan tingkah. Pertama metode ceramah, terus yang kedua metode apa kira-kira kalau di olahraga yang paling banyak? Praktek atau percoba, dan seterusnya ya. Terus pemberian tugas, artinya anak-anak suruh ngasih tugas. Ada penilaiannya? Apa yang penilaiannya? Lakukan gerak dasar manipulatif, kemudian dinilai. Berarti Pak Jaka sudah menyiapkan materi, ada tujuan, ada metodenya, begitu ya. Kemudian ada penilaian. Berarti itu namanya kurikulum.
yang pembelajarannya dicapai hanya dalam 1 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan itu? 3 kali. 3 kali berarti dicapai selama 3 kali pertemuan gitu. Coba Bu Muhayati tadi ngajar apa Bu Muhayati? Tema Pak namanya PKR kemudian aku dengan hasil Indonesia. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 berarti tematik ya. Jadi kurikulumnya temanya subtema berapa? Tema 2. 2. Pembelajaran Pembelajaran kelima. Pelajarannya apa saja begitu? Tadi pertama PKR, kemudian bahasa Indonesia. Ini kan ngajar tema itu tadi atau subtema tadi itu ada materinya enggak? Ada. Ibu ngasih penjelasan tak? Nah, berarti metodenya apa yang dipakai? Ibu tadi? Ceramah. Apa lagi? Tanya jawab apa enggak? Ya, sebelumnya itu Pak. Sebelumnya apa lagi kira-kira? Tanya jawab. Tanya jawab. Temanya tadi kan metodenya tadi. Drama, kemudian tanya jawab. Cuma itu Pak, kemudian terus evaluasi. Ada evaluasi? Nah, evaluasinya dalam bentuk tes apa? Tes tulis. Tes tulis. Ada tes lisannya? Ada. Ada tes perbuatannya? Tidak ada. Berarti ada tujuan di situ. Yang tujuannya apa coba tujuannya? Tujuannya anak bisa membedakan antara tanggung jawab. Siswa dapat membedakan hak dan kewajiban. Mungkin tadi yang kedua ada. Yang kedua karena bahasa Indonesia anak bisa membuat pertanyaan. Kalimat pertanyaan gitu. Kalimat Berarti ada tujuan berarti ya? Ya. Ada materi? Ada. Ada metode? Itu tadi. Ada penilaian? Ada. Berarti itu juga disebut dengan kurikulum. Berarti pada dasarnya kurikulum seperti itu. Ya, diselesaikan selama berapa kali pertemuan itu? Berapa tahun? Yang itu tadi. Satu pertemuan ini tadi Pak. Yang pertemuannya tadi ya. Kan yang tadi ini tadi. Jam 7 sampai jam 9. Ini ya, seperangkat rencana Ibu, ada tujuan, ada isi, ada metode, kemudian ada penilaian dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Dalam bentuk, kalau kita istilahnya apa? Kalau di kurikulum 3 apa? Tujuan